pagi para... Kamu cium bau amis gak? Maksudnya amis apa? Dewi Persik, I miss you so much. Mana sih dia? Aku nggak ada. Prahara cinta ini tuh ya, entah kapan berakhir dan berakhirnya seperti apa. Saya, semua di sini kita nggak pernah ada yang tahu loh. Apakah Rian Ibram dengan Dewi Persik itu memang betul-betul akan melabuhkan cintanya di satu ikatan janji yang pasti? Tapi aku mau nanya sama kamu. Ya. Kamu setuju nggak kalau aku sama Dewi Muria Agung? Yo, of course. Kembali kepada kamu yang akan menjalani rumah tangga itu, Biduk. Nah, tuh, lihat. Kembali. Bagi-bagi ambiar. Tadi dia bertanya kepada aku, kamu setuju nggak kalau aku sama Dewi Persik? Of course, kembali kepada kamu yang akan menjalani rumah tangga dengan Miss Dewi. Tapi aku yang nggak tahu ya, kalau buat aku yang penting ya, kalau buat aku yang paling penting kalau seorang calon istri itu dia harus jago masak. Apalagi sarapannya buat sobat ambiar. Iya, juga dia mah sarapan masak paling penting. banget. Dia masak apa yang nggak bisa, semua dia bisa. Semua aku bisa masak. Aku cuma minta satu menu sarapan aku setiap pagi. Apa sayang? Nasi uduk. Oh, kecil nasi uduk. Tanya mah. dong kenapa nasi uduk? Kenapa sayang? Uduk berdua bersama kamu. Enggak ya, Rian tuh gini loh. Rian ngegombalin gitu, percaya nggak? Nanti lama-lama nih setiap pagi digombalin, ntar masuk hati bener. Mangga. Pokoknya ya kalau pernikahan ini harus pernikahan akbar. Live di Trans TV. Udahlah ya, masalah jodoh itu apa kata Allah. Sekarang Musik tetap Perlan. Apa sih? Pesan pernikahan Ibunda Dewi Persik untuk Rian Ibram. Angga Wijaya menangis sedih ucapkan hal ini. sebelah kanan itu mama mertua, sebelah kiri mama aku ya. Belum mama mertua kan masih calon, Wi. Tapi Belum. Rian Kasep belum pakai baju nikahan. Tapi kok aku lihat fotonya deh Sobat Ambiar. Aku pikir sebelahnya Uut Permatasari. Kan aku sama Mbak Uut kan memang adik kakak. Iya. Cuman enggak ya, yang ini itu foto mungkin ada yang edit. Sampai mamaku aja ngirim, kan mama nggak punya kebaya putih kok tiba-tiba ada foto mama gitu. Iya karena Kamu itu seneng gak sama foto itu? Kok kamu kayaknya sumringah aja dari pagi. Emang kamu nggak sumringah? Aku nggak sumringah, aku kesel punya asisten tuh paling males. Gak apa-apa netizen sekarang lagi pengen taunya kakak yang happy-happy karena menjelang hari pernikahan. Enggak belum, tapi netizennya kita. Gini, kita itu harus menjajakan dulu. Aku harus tahu Mas Rian tuh kayak gimana. Betul, benar. Kan udah tahu ya. Apa gitu Bukannya kan, udah tahu. King. Enggak, tapi gini buat Sobat Ambiar, buat netizen kan. Satu, Kamu nggak tahu kalau King Nasar semuanya sayang sama aku. ya siapa sih yang nggak sayang sama kamu? Tapi enggak, sekarang gini mikirnya. Sobat Tapi Ambiar, kalau dia lebih gentle loh sama aku loh. tahu dari mana kamu? Dia kalau kemana-mana pengen ngajakin aku, tapi nggak kayak kamu. Emang aku kenapa? Kamu kemana-mana nggak pernah mau ngajakin aku. Kamu selalu gitu ya. Ya aku telepon juga nggak pernah mau diangkat, selalu aja. Males. Ngapain aku mau angkat telepon dia? Kenapa? Ya enggak, aku sebel, aku nggak mau kalau cuman kayak gini-gini doang. Nggak mau, aku maunya kamu jalan sama aku. Enggak. Kayak King Nasar itu. Ya, Enggak Sobat Ambiar, pokoknya ini. diajakin jalan nih nggak para DPR-ian yang sayang sama kita. Diajakin jalan selalu bilang ini ada ketemu ini teman ini. Oke, tapi kalau King Nasar ngajakin jalan kita jalan ya King bener-bener. Jalan. Ini. Enggak, Wi, Dewi. Ngapain Enggak. aku angkat telepon? Lu juga harus ingat. Satu, lu masih masa idah. Kamu kan masa idah belum selesai. King Nasar masa Ida tapi dia nggak yang gimana-gimana sama aku. Ya soalnya kalau aku pakai perasaan dia enggak. Pakai, kata siapa? Dia romantis. Enggak, dengar dulu. Ini menarik ini. Serius pakai perasaan Rian? Emang enggak? Enggak jawab dulu, jangan dibalik-balikin. Jawab pakai perasaan, suka beneran? Kata siapa? Oke kan? Dia mah ngeselin. Enggak nanya benar. Enggak. Pokoknya karena satu, ini masih masa idah. Aku juga kan masih berkabung, kemarin papa aku baru berpulang. Iya. Mama aku juga masih Oh, iya, berkabung. iya. Jadi apapun itu kita cuma berharap yang terbaik aja, ya kan? Yang penting sarapannya tetap apa? Nasi apa? Nasi uduk. Uduk apa? Uduk sambil duduk yuk nonton pagi-pagi Ambiar. Duh. Di pagi-pagi Ambiar kali ini, Sobat Ambiar, kita akan hadirkan bintang tamu yang pertama. Dia adalah Mama Hits masa kini, yang juga dianggap sebagai mamanya Lesti Kejora. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan, ini dia Mama Is Dahlia. Ini kan lagu gak sedih. Kenapa lu? Bukan. Mana jangan dihapus. Katanya jahat banget. King kayak tidak menghargai bintang tamu. Beneran. Orang gue lagi nyanyi ya. Kamu
Kamu ini kan lagunya kan lagi jatuh cinta. Mama kenapa sih kalau nyanyi lagu senang pun mama nangis? Enggak dong, masa nangis? Kapan nangis? Kapan nangis? Udah, emang Ujus, kata Ujus gini, ikutin ekspresi Mama Iis. Nggak ada Ujus nggak bilang gitu. Iya, Ma. Enggak, Aku tadi disuruh nyanyi. Nggak Lebih parah, nggak ada, nggak ada. Dia kan suruh ngikutin ekspresi gue emang tadi begitu. Gak kan Iya, gimana, Ki? Iya. Emang Ujus. Belum disuruh dulu. Suruh ngapain lagi? Kita bertiga. Iya, sebentar. Kita bertiga. Wi, bener kata kreatif. Kasih orang tua suruh duduk dulu. Ayo silakan. Ya kan? Justru orang tua kasihan mama. Baru kita di sini, Kita ucapkan. Kami semua di sini mengucapkan. Terima kasih. Udah gitu doang. Gitu doang. Iya. Oh, repot banget. Nama ini sehat ya. Alhamdulillah. Emang benar dianggap sebagai mamanya Lesti Kejora Ih, ya. langsung lo to the Sedekat point itu. lo. Iya, soalnya banyak banget yang berasa paling Merasa dekat paling gitu dekat gitu. sama Atau mama ini salah satunya orang gitu. kayaknya yang 1 kali 24 jam gitu. Siapa? Ada yang tiba-tiba Ada orang-orang. sahabatnya Lesti. Sebenarnya gini ya, kalau aku sebenarnya mah kalau nanya Lesti tuh lu salah sama gue, sama Nasar, sama Dewi Persik, yang hari-hari banyak kerjanya. Betul. Kalau kita berdua kan nggak pernah diwawancarai, mah. Oh gitu. Kalau gitu gue wawancarain gimana Lesti? Bukan, kalau Teis kan memang salah satu pada saat Lesti belum jadi apa-apa, sekarang sudah menjadi bintang juga. Iya. Memang Teis yang melahirkan ibaratnya gitu. Iya, kalau gini, dulu tuh emang waktu mereka ini kebetulan aku lagi jadi juri di DA gitu. Mama yang melahirkan ya, Ma. Melahirkan dari kebon ya. dan memang yang ngeklik pada saat DA1 tuh Lesti. Yes. Terus DA2 Iki Ido gitu. Iya. Yang ngeklik secara hati ya. Memang Iya. kan ada banyak tuh anak-anak, tapi kalau Lesti tuh kenapa ngeklik? Karena aku ngerasanya gini, ini anak masih kecil banget. Yes. Dari Cianjur ujung Berung, Iya. ya kan? Ma, Terus berliannya ini anak kecil banget, gitu banget sih, mah. Sengaja itu. dari ujung Berung Beli terus berlian di Dewi kesini. Persik. Lu iklan terus ya. Oh dia jualan Dewi, jualan berlian Iya, sekarang. maafin calon istri aku ya, maafin ya. Pantesan kaya banget ya. Iya, makanya aku mau. Ya kayak nggak makan berlian orang. Oke, terus dari jauh Iya, Cianjur and then. maksudnya masih kecil, orang tuanya juga bukan orang tua yang sudah berpengalaman di Jakarta. Betul. Jadi memang perlu banyak bimbingan. Aku tuh suka inget diri aku sendiri karena mama kan dulu merantau gitu. 12 tahun gue tuh merantau ke Bandung loh. Dikasih duit 60.000 harus cukup untuk 1 bulan. Jadi merasa ada satu kedekatan, ikatan emosional karena sama-sama ya, kurang Iya. lebih ya. Tapi kita mau kasih lihat dulu buat Sobat Ambiar di rumah, ini kedekatan antara Mama Iis Dahlia dengan seorang Lesti Kejora. Apa yang mau ditanya apa? Sebagai orang yang menelurkan Lesti. Ada nggak sih Ayam pertanyaan kali. apa yang mau ditanya? Sebagai orang. Lagi sekarang gini, Kenapa? aku tuh ya kayak ngeliat talk show semua gitu. Kayaknya nanyanya Lesti, kayak kita nggak usah ikut campur urusan Jadi orang mama kali ini ya. bukan salah satu orang yang mengaku dekat dengan Dede ya justru malah ya, Ma. Iya, malah Padahal lihat mama deh, padahal Deis. dekat ya. Nggak, Kita apa? kita jangan ikut campur apa tuh bagus tuh. Ini Iya, bagus, maksudnya ini Ya udah kalau gitu kita bahas Karen Delano aja menurut Mama Iis. Karen Delano tuh gimana orangnya ya? Ya gini, maksudnya gini loh. Gini, itu kan area privasinya mereka. Ini area rumah tangga. Memang Dede melaporkan suaminya gitu. Tapi kan kita nggak tahu nih apa yang terjadi. Kita dengerin dulu aja, sabar. Sampai mereka menjelaskan ke publik apa yang sebenarnya terjadi. Karena kan memang ranahnya sudah ke ranah hukum gitu Iya. kan. Jadi nggak usah berspekulasi, semua orang kayaknya ngasih posting di sosial media. Nah begini, ini ono, akhirnya jadi makin liar ya kan. Itu juga kita berharap semoga tidak ada asumsi, spekulasi segala macam, kemudian postingan yang bisa menyudutkan salah satu pihak. Iya. Tapi kalau dari Mama Iis sendiri ketika pertama kali tahu ada berita ini sebagai orang yang menelurkan, kemudian punya kedekatan dengan Lesti Kejora, Ya. dapat berita kayak gini tuh gimana sih dalam pikiran Sebelum Mama kejadian Iis? ini sempat curhat nggak ke mama? Kalau curhat-curhat sejak menikah tuh jujur mama nggak terlalu banyak interaksi sama mereka. Karena mama tahu mereka itu kan kayak punya
ngevlog harus tiap hari gitu-gitu ya kan. Terus bersosialisasi mungkin karena kehidupannya sekarang udah berbeda ya kan. Mama lihat, mama cuman sekedar rasa bangga, rasa senang gitu karena salah satu anak didik mama berasa sekarang udah sukses gitu ya kan, sudah sukses, jadi senang aja ngelihatnya. Lebih banyak sebenarnya Dede perginya sama kakak Salsa karena mereka punya lingkup yang ada small circle-nya mereka tuh yang punya WhatsApp group atau apa gitu, ada Salsa, ada Marjin, ada Sania, ada siapa gitu. Itu aku tahu gitu. Palingan kalau umpamanya dia lagi kangen sama mama, sesekali aja telepon tuh. Paling kalau umpamanya dia tahu nih gue lagi masak. Terus pernah satu kali gue lagi nggak ada pembantu. Masak iseng aja nih gue posting. Tiba-tiba dia lagi hamil ya. Terus udah kelar, gue cuma masak buat berempat doang dong. Udah kelar nih, dia gini, Mah minta dong, kalau gue ngirimin satu potong kan nggak mungkin ya. Masak lagi dari awal gue. Ya Allah tuh, kalau ibu tuh begitu ya. Jadi kayak gitu-gitu. Cuman setelah menikah mama tuh nggak banyak, karena kan menurut aku tuh gini loh, itu dia sudah berarti kalau udah menikah kan udah dewasa. Betul. Udah apa-apa. Jadi saya cuman menunggu aja kalau umpamanya ada sesuatu yang dia mau sharing ke aku, ya aku ini. Setuju. Tapi kalau enggak, aku nggak pernah mau cari tahu. Setuju. Bagaimana kamu, ini ono enggak. Iya. Enggak kayak gitu, bukan tipe kayak gitu. Tapi pas tahu kabarnya gimana, Ma? Dalam pikiran mama? Pas kebetulan hari itu hari Kamis, aku mau pergi ke Bali. Waktu itu aku pergi sama Asti, sama Oki. Sama siapa lagi ya? Sama Atra apa enggak sih? Atra nggak nyusul. Terus Atra Halilintar. bukan, itu Ata. Oki kalau nggak salah. Dia bilang gini, Mah, Oki apa Asti gitu. Mah, Lesti ngelaporin Bilar ke polisi loh. Hah? Seriusan? Terus kepikiran. Iya. Aku telepon nggak diangkat. Mungkin waktu itu lagi bagaimana gitu ya. Telepon Udah. Dede, Lesti? Telepon Dede, nggak diangkat. Udah terus si Salsa juga mungkin tahu berita gitu kan. Mah, Dede gini-gini, Mama udah telepon Dede belum? Udah, tapi nggak diangkat. Iya, kakak juga nggak diangkat. Ya udah, kasih space waktu aja. Jadi kita tuh bukan keluarga yang apa sih, Kepo. pengen tahu. Sampai telepon 10 kali, 15 kali. Enggak. Tiap hari. Emang ada? Ada mah. Jadi buat aku tuh gini, biarkan mereka kasih space dulu, mungkin mau cooling down dulu karena ini masalah besar ya kan. Dan itu ranahnya itu adalah ranah private keluarga. Jadi buat aku tuh biarkan itu menjadi Betul. urusan, kan ada orang tua kandungnya. Iya. Gitu. Betul. Paling nanti kalau umpamanya udah selesai, udah bagaimana, udah balik ke tanah air karena mereka sedang berumroh. Mungkin 1-2 hari ini pulang. Ya sebagai orang yang dekat mungkin akan bersilaturahmi. Tapi itu pun kalau merekanya menerima. Kalau merekanya mungkin masih belum, ya udah cicing bae atuh. Betul banget. Setuju Ma, pisan. tapi Mama, mohon maaf nih Ma, Mama kan sudah berumah tangga juga. Aku juga pernah gitu ya Ma. Mama pasti punya penilaian tersendiri mengenai lelaki. Kalau misalkan lelaki itu melakukan pemukulan terhadap istri, Mama setuju nggak sih Ma? Misalkan Pastinya enggak. Cuman gini, orang berumah tangga itu adaptasinya itu banyak. Awal tuh 1 sampai 3 tahun, sampai 5 tahun, sampai 10 tahun. Setelah 20 tahun nih gue nih, baru ngerasa rumah tangga tuh enak banget karena udah saling tahu, udah saling memahami, udah saling menerima. Yang penting saling menerima. Tapi masa-masa yang waktu awal-awal tuh berantem, cuman nggak boleh main tangan memang. Kalau main tangan nggak boleh. Jadi gitu. kebiasaan. Iya, nanti jadi kebiasaan. Cuman kan kita nggak tahu nih, ya kan? Kejadiannya seperti apa nggak tahu. Makanya yang perlu kita pelajarin adalah ketika kita berantem, pasangan kita lagi marah nih, umpamanya gue sama Nasar lagi marah, better yang satu diem. Betul. Karena kalau dua-duanya marah jadi api. Mah, aku sama dia berarti aku jadi pendiam terus dong? Ya wayahna. Ya nggak mungkin, makanya nggak mungkin kalau Kak Dewi lagi marah, Rian diem tuh kayak tadi aja. Gitu. sayang, Masih lu, gitu. perempuan itu diciptakan Betul. ada 3 bibir. Apa tuh? 3 bibir? Iya, Banyak banget sih. banyak banget bibirnya. Kalau Iya. laki-laki kan cukup 1 saja. Siapa bilang? Keren dia lalu bibirnya juga banyak. Tapi yang penting gini, King, jadi mereka nih pacaran. Iya. Belum mah, belum. Baru Masa mau. idahnya habis gini, November. Gini, kalau masa idahnya udah kelar, Iya. saling mengerti dulu, ya kan? Saling mengerti dulu. Iya. Mah. Jangan sampai apaan sih, Dek? Hah? Insya Allah tahun depan sumbang tenda ya. Enggak, sebelum nyumbang tenda nih,
sebagai orang tua, gue ngasih tahu lu sebelum nikah pahami dulu pasangan lu. Kalau emang dia cerewet pagi-pagi marah, kalau lu bisa menerima ambil. Tapi kalau nggak bisa nerima jangan. Ma, aku nggak marah kok ma kalau semuanya beres bener gitu nggak marah. Bukan emosinya, hartanya. Tapi ngomongin soal harta, kita juga bukan lihat bahwa sahabat Ambiar, bahwa seorang Mama Isdalia juga punya aset yang luar biasa. Bahkan salah satu asetnya apartemennya pernah disewa oleh Rizky Bilar. Terungkap, Rizky Bilar pernah mengontrak di apartemen Isdalia sama siapa aja. Terus udah gitu juga katanya suka nunggak. Enggak ada ya? Gak ada. Lihat kira. Jangan jahat. Ada mah itu mah di papan mah itu mah. Gini, itu kan hal yang biasa nyewain apartemen. Iya benar-benar. Ya, berarti mama apartemennya banyak, mama kaya banyak. Saya sih setuju kalau artis sudah puluhan tahun itu kaya. Iya, kalau yang baru-baru udah tiba-tiba kaya itu namanya. Berarti harta orang. Mungkin dia dari sebelum nyanyi dia udah kaya orang tuanya. Iya, bisa jadi. Ya bisa jadi sih ma. Iya juga sih. Bisa sih ma. Ma, jadi gimana? Itu apartemen di daerah mana punya Mama? Di Sudirman. Di Sudirman. Jadi apa namanya? Dia sama teman-temannya itu karena lagi syuting syutingnya katanya deket-deket situ. Jadi ada berempat kalau nggak salah. Ada siapa? Haris. Sky. Haris. Orang kaya kayak mama ini memang nggak pernah pamer ya. Sama ada 2 anak lagi gitu. Jadi berempat mereka di sana. Itu mah hal yang biasa, nggak. Berapa lama mereka ngontrak di sana, Rizky Bilar? Berapa ya kak? Kakak Salsa soalnya yang urus. Oh, kakak Salsa yang urus. Setahun ada Terus lebih? Kak Salsa cerita sama aku mah katanya suka nunggak ya ma. Itu juga hal yang biasa. Kalau pemain sinetron kan mungkin bayarannya Belum bayaran, bayar. betul. Nggak apa-apa, tapi dia bayar Tapi tetap bayar walaupun nunggak ya, Ma. Walaupun Memang di teteh? bukan nunggak, telat dikit. Memang konsepnya kalau nyewa di Teis memang diperbolehkan untuk nunggak memang boleh. Konsep. Apalagi di tempat aku nanti mau buka kos-kosan. Kalau orangnya Kalau yang kayak cakep. Rizky Bilar boleh lah nunggak lah ya. Maksudnya gimana? Kenapa Tuh kan, jangan bikin orang cemburu dong, Tuh, lihat tuh, Kak. sampai langsung marah. Perempuan mana sih yang nggak, pertama orang lihat fisik kan, perempuan mana yang nggak suka dengan ketampanan laki-laki? Setuju nggak? Tapi kalau orang tua kayak saya, udah pasti ngelihatnya udah bukan fisik lagi, tapi tanggung jawabnya. Oh, Kiwil juga tanggung jawab tuh orangnya. Mama tapi. Ini rumah tangga di sini geger ya. Ini tuh jadi obrolan sekarang tuh bener apa enggak karena tinggal nunggu Ma, masa. padahal yang bener yang ini, Ma. Gitu. Sama siapa? Ini kan boleh deket-deketin aku ye. Oh, jadi ini jadi rebutan ya karena Cinta cewek segitiga. sendiri ya. Oh, Iya. iya benar. Nggak jadi rebutan, nggak cewek Berasa sendiri, cantik Teh. lu ya. Kata Teis, di sini cewek sendiri. Enggak, Teh. Ada. Mama Is. Mama bilang di sini cewek sendiri. Ada satu lagi izin. Ada satu lagi izin. Sibuk izin. banget. Ma, di sini mah 4 darah. Satu loh. Mama Is, tapi bener gak sih katanya tentang masa lalu Rizky Bilar itu seperti apa sih sebenarnya masa lalu Rizky Bilar yang Mama Is tahu? Nah, aku nggak terlalu. Aku kan orang tua yang gini loh. Main sosial media hanya untuk posting. Nih Ujus nih yang tahu banget. Kadang-kadang malah yang postingin dia. Gue tuh kan cuman gini loh. Pengen selalu ada di masa yang orang-orang lagi ada gitu kan. Iya. Update, selalu update. Tapi nggak terlalu pinter banget dan I don't have time for watching any sosial media ya kan. Lihat-lihat orang gitu ya. Demen banget gue bahasanya I don't have time. Iya dong, iya kan. Ya bener, Sibuk Ma, Eka, bener. maksudnya gue syuting, terus gue lebih baik tau nggak sekarang nih masa tua gue ini paling sedep banget. Apa tuh? Di rumah pakai celana pendek, pakai kaos cicing tuh Ujus tahu. Nonton Netflix sampai subuh. Film India. Bukan lagi. Lu kan tadi gue dengar katanya Mama mereka nggak mau sayang-sayangan sama papa. ya sayang-sayangan lah. Nonton sambil sayang-sayangan. Oh. Ma, jadi nggak lihat apa gitu Instagram tentang apapun itu gitu posting segala Lihat macam. kadang-kadang justru lihatnya dari Ujus mah ada ini kalau ada Ujus nginep tuh Sabtu Minggu itu masanya gue mendengarkan gosip. Si Ujus lihat kita. Dari Kita sebenarnya Ujus biar gosip. sebenarnya beritanya dari desa say. Gila ya, Ujus Coba sebentar kita panggil ya. Lu Ya, berdua, kayak Mama tadi Is sama biar Ujus kami dua-duanya gosip lempar-lemparan. ya. Lu yang minta Jadi gini, nanya. lo ngaku
nih kalau lagi duduk di meja makan ya, lagi duduk di meja makan. Jus ini, mama udah tahu belum? Ini ono. Yang mana Jus? Kata gue gitu ya kan. Coba bongkar. Apa yang kamu tahu tentang masalah Lu tuh memang suka ngegosip ya. Enggak kan Wah, ini kan wah. banyak yang beredar di apa namanya di Sosial TikTok, di sosial media tuh Jangan kayak percaya Jus. Iya, ini kan katanya gini emang mah Apa gitu. katanya apa? Kan ini minta konfirmasi. Ya apa katanya? Apa? Ya apa? Ya dulu masalah Rizky Bilar cerita gini Itu tuh. khusus untuk di meja Iya, panjang. itu meja Jadi di kalau rumah ada mama meja itu. panjang itu baru bisa keluar. Iya, ya. baru bisa keluar. Kalau keluar Makanya dari- main deh ke sana. Kalau keluar dari situ nggak boleh. Ya boleh keluar. Ini kotak Pandora takut ah. Ya itu dia tadi anak dari Mama Izdalia namanya Ujus Dahlia ya. Terima kasih banyak ya. Dia Boleh yuk kita ke rumah Teis lagi yuk, ngomongin orang yuk. Bukan ngomongin orang, lebih Oh, pantesan Mama sama Uju selalu ngundang aku ke sana ya. Kenapa? Ya mungkin mau cari tahu. Ma, tapi kan kita lihat ya sekarang pemberitaan tuh semakin kemana-mana. Nah, makanya aku bilang, ya kan semua emang- berkomentar. Iya, makanya kalau aku bilang gini, lebih kepada himbauan sih ya, maksudnya udahlah, kita jangan suka ikut campur urusan orang. Baik itu ya kita yang kenal sama Dede apa Bilar gitu. Biarkan ini menjadi urusannya dia sampai merekanya aja belum ngomong, kok kita udah banyak ngomong. Iya. Iya kan? Udahlah biar mereka aja yang ngomong. Nanti gini loh, umpamanya gini, Nasar memberikan komentar ngejelekin si Bilar. Ternyata mereka Bersatu. balik lagi. Malu nggak lo? Malu. Iya kan? Mendingan udah nggak usah diem aja. Kita doakan yang terbaik buat mereka. Mudah-mudahan even pun mereka nanti bersatu. Mudah-mudahan bisa ya, Ma. Ya. even pun bersatu dulu. Even pun nanti umpamanya bagaimana mereka bersatu. Terus ya udah yang penting ada surat harus ada surat perjanjian bahwa jangan melakukan hal itu lagi. Kalau melakukan hal itu lagi mungkin ini baru final, ya kan? Ya. Gitu itu mungkin. Atau kalau memang berpisah ya udah berpisah secara Berarti baik. Mama memberikan kesempatan intinya gitu ya sebagai orang tua. Iya gitu. sebagai Ya, orang harus tua dong. gitu, tapi kan saya harus bertanya dulu sama mamanya sama bapaknya. Iya. Mereka sebagai orang tua kandungnya menerima Dan apa yang bersangkutan enggak? yang menjalani Dan, hubungan dan itu, yang Ma. bersangkutan walaupun mama sama bapaknya Dede umpamanya nggak mau, tapi kalau Dedenya Anaknya masih cinta mau bilang apa? Iya. Iya kan? betul. Dan sudah menjadi istrinya loh. Betul. Iya. Gitu, jadi udah kita nggak usah berisik, nggak usah ikut campur, nggak usah jadi makin kemana-mana. Iya, benar, Diemin Ya kalau aja. nggak berisik kan nggak Indonesia namanya. Bukan lagi. Karena kan Lesti juga fansnya banyak ya, jadi Iya, jadi perhatian. Tapi iya. kalau Mama komunikasi terakhir sama Lesti kapan tuh? Udah lama banget Kemarin gue. ya kalau nggak salah ya kan Teis. Udah lama. Sebelum kejadian ini? Sebelum kejadian ini tuh sebulan lalu mereka pada main ke rumah kan. Aku lihatnya masih baik-baik aja loh. Baik-baik aja, ada mamanya juga dateng, ada Bilar juga dateng. Memang Bilarnya datangnya belakangan karena habis apa acara dulu, apa nyelesain vlognya dulu gitu. Iya. Dede sama mama dulu datang Iya, sama iya, Fatih gitu. Oke. Mama Izdalia sebagai orang yang dekat dengan Lesti Kejora, juga dengan Rizky Bilar, termasuk juga dengan keluarga. Apa yang mau Mama Izdalia sampaikan untuk Lesti Kejora dan juga Rizky Bilar? Sabar, cooling down, jangan ngambil keputusan pada saat emosi. Ya. Terus satu hal lagi juga, kita boleh punya fans, tapi nggak usah maunya mereka kita ikutin. Kalau hati kamu suka ya kamu ikut, tapi kalau kamu nggak suka jangan dipaksa gitu. Karena yang menjalani kan kita. Jadi biar kalau hati kita seneng, hati kita happy ya udah jalan, go ahead. Tapi kalau enggak, jangan karena sosial media, karena netizen menginginkan ini itu terus kamu jalani. Tidak. Kamu tanya pada diri kamu. Kamu berdoa, mudah-mudahan setelah pulang dari umroh banyak hal lah yang kamu bisa banyak hikmah juga dari kejadian ini supaya bisa menjadi lebih dewasa ya Sar ya. Dalam berpikir, dalam mengambil keputusan. Gitu aja lah buat Bapak sama Mama. Jangan emosi juga mengambil keputusan, boleh ditanya dari kedua belah pihak atau ya itu tadi harus ada perjanjian, harus ada omongan supaya ribut-ribut kayak gini nggak kejadian lagi lah gitu. Amin. Ribut yang kalau ribut dalam rumah tangga hal yang biasa ya. Tapi kalau main tangan jangan Kalau lagi. ada perjanjiannya terus
pakai algojo aja Dede. Kok pakai algojo sih? Iya nanti kalau misalkan lakinya lupa ada algojonya siap. Ya nggak boleh lah pakai kekerasan. Yang paling penting ya itu dia. Kembali lagi bukan apa kata orang tapi apa kata hati sendiri. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di pagi-pagi ambiar. Jaga.